Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Teman-teman, pelajaran terakhir adalah tentang sujud sahwi. Mari dibuka bukunya, pelajaran ke-10 terkait sujud sahwi. Nah, seperti yang Usina pernah ceritakan ke teman-teman tentang sunnah abad, pelajaran ke-8, bahwa apabila teman-teman lupa mengerjakan dari sunnah abad, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, kali ini Usina akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat bila ada yang terlupa dalam sholat. Sahwi artinya cacat yang terjadi dalam sholat yang biasanya dikarenakan lupa. Nah, sujud sahwi ini bacaannya sama seperti sujud lainnya. Dikerjakan ketika teman-teman selesai membaca tahiyat akhir serta doa terhindar dari dajjal. Nah, setelah membaca doa terhindar dari dajjal, teman-teman kan biasanya langsung salam. Nah, kalau apabila teman-teman ada yang kelupaan ketika sholat, yaitu kelupaan dari sunnah-sunnah abad, maka teman-teman melakukan sujud sahwi pada bagian ini. Di antara setelah membaca doa terhindar dari dajjal di tahiyat akhir dan salam. Jadi, ketika teman-teman selesai membaca doa terhindar dari dajjal, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu teman-teman sujud 2 kali seperti bacaan ketika sujud biasa. Sujud subhana rabbiyal a'la, duduk, lalu sujud lagi subhana rabbiyal a'la, lalu duduk, lalu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Nah, duduk di antara 2 sujud sahwi tadi memang tidak ada bacaannya. Jadi hanya seperti jeda duduk saja. Nah, sujud sahwi ini dilakukan karena 4 sebab. Yang pertama, meninggalkan salah satu sunnah abad, seperti lupa tasyahud awal atau lupa membaca sholawat setelahnya, seperti yang Usina sudah sampaikan tadi. Yang kedua, melakukan hal yang dilarang dalam sholat karena tidak sengaja, seperti sedikit bicara atau menambah 1 rakaat. Misal teman-teman lupa sholat duhur sudah 3 atau 4 rakaat. Nah, teman-teman ambil yang sedikit, yaitu 3 rakaat. Lalu teman-teman menambahkan 1 rakaat. Nah, setelah itu teman-teman nanti di akhirnya sujud sahwi. Karena teman-teman ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada keraguan-raguan seperti yang Usina sampaikan tadi. Ragu-ragu dalam hitungan rakaat sholat. Nah, ketika teman-teman ragu, teman-teman ambil bilangan yang sedikit. Ketika sholat zuhur, asar, dan isya, teman-teman lupa 3 atau 4 rakaat, teman-teman ambil yang 3 rakaat. Gitu. Begitupun sholat yang lainnya. Lalu yang keempat, memindahkan salah satu bacaan sholat dari tempatnya. Misalnya, ketika tasyahud awal, teman-teman malah membaca Al-Fatihah atau membaca surat saat i'tidal. Nah, dalam kondisi tersebut, teman-teman dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sholat. Seperti itu. Teman-teman paham? Ya, Usina kira teman-teman sudah semakin paham ya. Dan insya Allah semoga teman-teman sholatnya semakin khusyuk, semakin mengamalkan sunnah-sunnah maupun syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada ketika sholat ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, soal-soal latihan dikerjakan oleh teman-teman dan diupload di web. Selanjutnya yang kedua, seperti yang sudah Usina janjikan kemarin, teman-teman ada tugas praktek sujud sahwi. Nah, teman-teman bisa praktek 1 rakaat terakhir, lalu teman-teman sujud sahwi. Boleh itu rakaat terakhir sholat subuh ataupun sholat lainnya.
sholat duhur, asar, maghrib, isya, boleh. Lalu teman-teman di situ praktek sujud sahwi dan teman-teman jelaskan kepada Usina. Misalnya teman-teman setelah sujud sahwi lalu salam, teman-teman di video bahwa tadi mengerjakan sujud sahwi karena tidak mengerjakan sunnah abad atau lupa membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, jadi disampaikan alasan sujud sahwinya karena apa. Begitu ya, teman-teman, insya Allah paham? Ya, jazakumullah khairan teman-teman kelas 5. Alhamdulillah, Usina sampaikan juga bahwa materi fikih telah selesai. Semoga teman-teman semakin paham, semakin semangat belajar tentang fikih. Sampai jumpa semester berikutnya. Kelas 5, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.